Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah. Sekarang pelajaran Fiqhu Bulughul Maram. Fikih Bulughul Maram. Hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An rajulin sahiban nabi qal naha Rasulullah ayyatasilal mar'atu bi fadli rajul awir rajulu bi fadlil mar'ah wal yaghtarifa jami'an akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Dari seorang laki-laki sahiban Nabi yang bersahabat dengan Nabi. Qala, dia berkata, naha Rasulullah an tagtasila mar'atu bi fadli rajul awi rajul bi fadli mar'ah. Rasulullah melarang seorang wanita mandi ya dengan air bekas dari laki-laki. Kelebihan dari laki-laki, air lebih laki-laki, atau laki-laki mandi dengan air sisa dari perempuan. Wal yaghtarifa jami'an, hendaklah mereka iktirafa. Jadi apa? Menggunakan air berdua. Ya. Hadis dirawikan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan isnadnya sahih. Lafaz hadis bi fadli rajul artinya fadlu rajul, ya, air lebih sisa dari laki-laki, ay bima'in, dengan air baqiya ba'da tisali fil ina, yang tersisa setelah ia mandi di wadah, atau dengan air yang tersisa ba'da tisaliha fil ina, setelah mandinya perempuan di dalam air, atau setelah mandinya laki-laki, ya, kalau yang pakai perempuan. Wal yaghtarifa jami'an, hendaklah kedua-duanya mengambil air bersama. Ayakhudhu kullun minhuma ghurfatan, artinya masing-masing mengambil air dengan menciduk. Au yatanawala fil iktiraf wal akhdh, atau saling berbagi. Kesimpulan hadis. 1. An-nahyu mahmulun ala tanzih jam'an bainal ahadits. Larangan di sini itu ditafsirkan larangan tanzih, jadi murni. Jadi enggak terlalu kuat, ya. Karena di hadis-hadis yang lain membolehkan. Wa anan nahya an fadlil, ya, dan larangan di sini adalah air yang jatuh dari anggota tubuh. Bukan air yang sisa itu. Maksudnya air istiqmal. Wa ma huwa sala anha, dan yang mengalir dari tubuh. Jadi sisa dari kalau kita ditampung. Yang kedua, yajuzu li rajul ayyaghtasila bi fadli mar'a fil ina'i. Boleh seorang suami, ya, mandi menggunakan air sisa dari istrinya. Dan begitu sebaliknya. Wala karahata fihi, tidak ada makruhnya. Tapi di sini tidak disimpulkan, tidak ada kesimpulan suami istri sunnahnya mandi bareng. Ini enggak ada di sini. Padahal ini terang-terangan mendorong, hadis ini mendorong suami istri itu mandi bersama.
Ya, sunnahnya, bukan sendiri-sendiri. Ya, jadi Rasulullah melarang seorang istri mandi dengan air bekas, sisa dari suaminya. Atau sebaliknya, suami mandi menggunakan air sisa dari istrinya. Hendaklah kedua-duanya. Itu kan ada anjuran dari Rasulullah, sebaiknya kedua-duanya mandi bersama. Nah, ini jadi kurang ditampilkan ini mandi bersamanya. Nanti kalau di kitab akhlak ada, ya, jadi sunnahnya mandi bersama. Jadi Rasulullah tidak menghendaki mandi sendiri-sendiri, padahal penyebabnya bersama, gitu. Penyebabnya bersama, maka diselesaikan bersama, gitu. Ya, jadi romantis. Jadi dalam kitab-kitab agama ini sisi romantisme kayaknya kurang ditampilkan. Ya, sehingga melahirkan suami-suami yang galak, istri-istri yang cerewet, itu karena kurang kebersamaan. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mari kita lihat bagaimana Rasulullah mencontohkan mandi di dalam rumahnya. Ya, kalau tadi kan diriwayatkan oleh seorang laki-laki. Ya, diduga kuat laki-laki yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Dari mana dia tahu? Cuma Rasulullah kan melarang, berarti kan di luar. Tapi prakteknya bagaimana di dalam rumahnya? Yang tahu istrinya. Ya, beliau memberikan statement kan di luar. Rasulullah melarang istri mandi menggunakan air sisa suaminya atau suami mandi menggunakan air sisa istrinya. Sebaiknya mandi bareng, gitu. Kan? Nah, ini ditangkap seakan-akan nggak boleh, ya kan, pengertian itu. Bekasnya itu, sisanya nggak boleh. Padahal ngomong aja terus terang mandi bareng, gitu. Nah, ini praktek dari Rasulullah bagaimana? Selanjutnya nih. Hadis yang ke-7 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan nabiyya, bahwa Nabi kana yaktasil bi fadli Maimunata. Rasulullah pernah mandi menggunakan air sisa dari mandinya Maimunah radhiyallahu anha, istrinya, ya. Kesimpulan hadis. Nah, nanti ini enggak ada nanti yang paling benar tentang mandi ini adalah yang diriwayatkan oleh istrinya. Karena dia praktek. Jadi bukan oleh orang lain. Ini kan masalah yang pribadi sekali. Mandi junub, ya. Jadi sesungguhnya yang paling valid, paling tepat adalah penggambaran dari istrinya sendiri. Karena dia tokoh yang mempraktekannya. Kalau orang lain kan hanya nyawang. Apa yang dikerjakan? Nah, dia mendengar Rasulullah bersabda. Kesimpulan hadis sebagai berikut. Maimunah itu bintu Harith al-Hilaliyah, ummul mukminin, tazawwajaha Rasulullah sanata sab'in wa matat sanata wahida wa khamsin. Maimunah itu adalah bintu Harith al-Hilaliyah. Dia ummul mukminin, dinikahi oleh Rasulullah pada tahun ke-7. Dan beliau wafat pada tahun 51. Berarti panjang umurnya. Fadlun, tadi sudah disebutkannya, fadlun itu artinya sisa, lebih. Kesimpulannya adalah yajuzu li rajul awil mar'a al-wudu wal ittisal min ina'in wahid. Boleh bagi seorang suami atau istri wudu dan mandi dari satu wadah. Nah, bagaimana mungkin bisa dicegah air mustakmal? Ya, kalau udah dua orang mandi di satu wadah, bagaimana dia bisa mencegah air mustakmal? Kecuali wadahnya besar. Ya kan? Berdua mandi, berdua wudhu, kan pasti kecepret ke situ. Nah, jadi kalau menurut kajian-kajian dari para ahli hadis, tidak ada air mustakmal. Yang penting patokannya adalah berubah apa enggak? Berubah dari aslinya.
Ya, kalau ada perubahan, berbau, berwarna, serta berasa, nah itu baru statusnya berubah. Wa huwa ma bayyanahu hadits Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu an qal haddatsani Maimunah, menceritakan kepadaku Maimunah, kata Ibnu Abbas, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid minal janabat. Aku, kata Maimunah bercerita kepada Ibnu Abbas, aku pernah mandi bersama Rasulullah dari satu wadah. Mandinya bukan mandi biasa, minal janabat, mandi junub. Nah, sunahnya suami istri mandi bareng, saling ngosokin. Qala Abu Isa, hadza haditsun hasan sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Wa huwa qaulu ammatil fuqaha alla ba'sa ayatasila rajul wal mar'a min ina'in wahid. Ini menjadi pendapat umum para ahli fikih, ya. Tidak ada masalah, tidak bersalah, tidak dosa seorang suami, ya, mandi dengan istrinya dari satu wadah. Kan? Jadi sunahnya begitu. Yang kedua, yajuzu li rajul wal mar'a al wudu wal istighsal bi fadli ahadihima. Seorang suami atau seorang istri boleh wudu dan mandi menggunakan air yang tersisa dari salah seorang di antara mereka. Suami boleh mandi menggunakan air sisa istrinya atau sebaliknya. Wala karahata fihi, tidak ada makruh. Lil ahadits sahihah fi, karena ada hadis-hadis sahih. Nah, boleh jadi hadis tadi yang melarang itu maksudnya mandi sendiri-sendiri maksudnya. Karena ada kata-kata wal yaktarifa, hendaklah mereka menciduk bareng. Nah, yang berarti anjuran mandi bersama. Ya, tapi karena masalah-masalah di dalam rumah tangga itu biasanya dalam ayat maupun hadis agak sedikit disembunyikan. Yang sifatnya mengarah kepada porno-porno itu ya. Tapi kita harus bisa menangkap hadis ini bahwa sunnah memang mandi bersama. Yang kedelapan, wali ashabis sunan, dalam hadis-hadis sunan, berarti kalau sunan bukan Bukhari dan Muslim ya. Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah gitu. Iktasala, mandi ba'du azwajin nabiyyi fi jafnah. Salah seorang atau sebagian istri Nabi mandi dalam jafnah. Jafnah itu wadah yang besar. Ya, dalam bahasa Arab ada istilah-istilah. Jafnah itu untuk makan berapa orang, gitu kan? Kalau untuk satu orang namanya piring. Sahifah, itu piring. Nah, ini istilahnya banyak. Wali ashabi Nabi itu ya. Faja'a liyaqtasila. Mungkin di sini berarti baskom kali ya. Besar. Faja'a lalu Rasulullah datang liyaqtasila minha. Jadi sebagian istri Nabi mandi dalam wadah yang besar. Lalu Rasulullah datang. Liyaqtasila minha, untuk mandi dari tempat itu. Faqalat lahu. Lalu istrinya berkata kepada beliau, inni kuntu junuban. Ya Rasulullah, saya lagi mandi junub nih. Itu kan? Jadi dia lagi mandi, Rasulullah datang. Jadi memergoki istri lagi mandi itu sah-sah saja. Jadi tidak ada aurat buat suami. Istri itu tidak ada aurat buat suami. Jadi telanjang bulat pun nggak ada masalah. Lalu istrinya berkata, saya lagi mandi junub nih Rasulullah. Jadi seakan-akan dia ingin menyatakan air ini udah bekas itu. Karena Rasulullah mau mandi. Apa jawab Rasulullah? Faqal innal ma'a la yajnub. Air itu tidak berjunub. Yang junub orangnya. Gitu maksudnya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Apa kandungan hadis ini? Innal muhdits idza ghamasa yadu fil ina lil ikhtiraf min ghairi niyati rafil hadats an yadihi wala yasir musta'malan.
seorang muhdits, orang yang berhadas, jika dia memasukkan tangannya ke dalam wadah untuk menciduk, ya, memasukkan tangannya ke wadah, jadi tangannya ini sampai kena terendam air yang mau dipakai mandi, tidak berniat mengangkat hadas dari tangannya, tidak menjadi mustakmal. Nah, ini ceritanya mustakmal saja. Ya, dia masih melibatkan mustakmal saja. Karena ini Bulughul Maram versi Syafi'iyah. Jadi Bulughul Maram banyak dikaji orang karena dia kutubut turas, ya, kitab warisan. Jadi dikomentari oleh Abdullah bin Bas, maka ada pendapatnya sendiri. Ditafsirkan, disarah oleh Syekh Utsaimin, ada terjemahannya sendiri. Kemudian disyarah juga oleh siapa ini sekarang jadi saya lupa sih siapa. Syekh Saleh Fauzan. Nah, ya. Itu juga punya komentarnya sendiri. Tapi yang dibahas Bulughul Maram. Nah, motif dari pengarang menulis ini karena ada gurunya yang mengatakan Bulughul Maram yang disyarah versi secara Imam Syafi'i kurang, ya, nggak banyak dibahas orang. Maka inilah yang menjadikan beliau mengarang buku ini. Jadi ini udah level paling rendah. Ya, itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, ya judul rajul ayat sudah ya. Wa nahyu fil hadis sabik, larangan yang ada pada hadis yang pertama tadi itu ala tarkil aula, cuma kurang bagus saja. Ya, jadi kalau mandi sendiri-sendiri itu kurang bagus. Sebaiknya bareng. Wa yajuzu likulli minar rajul wal mar'a wal wudu bi fatih wudul akhar rakhsatan. Kata beliau, ini kata pengarang ini. Jadi walaupun sudah diteladankan oleh Rasulullah, dia masih mengatakan boleh seorang istri atau seorang suami menggunakan air yang tersisa dari pasangannya, itu sekedar rukhsah, ada dispensasi. Ya. Jadi dia tidak mengatakan ini adalah contoh dari Rasulullah. Yulhaqu bil junub fitahara al haidu wan nifas. Disamakan, disetarakan dengan junub dalam bersuci adalah haid dan nifas. Jadi boleh juga. Nanti boleh jadi ya, beliau juga akan mengatakan Rasulullah pernah terlihat, pernah terpergok mau berangkat sholat tuh mencium pipi istrinya. Kalau menurut ahli hadis ini kan menjadi teladan ya, menjadi contoh atau menjadi indikasi bahwa orang yang punya wudu bersuci ya, orang yang suci kalau bersentuhan dengan pasangannya tidak batal, itu menjadi indikasi itu. Nanti nggak tahu nih, kan ini juga akan dirilis. Boleh jadi beliau berpendapat ini suatu khususiat Nabi. Mungkin begitu, ya, dia menghindarnya begitu. Jadi boleh jadi lafadznya sama, tapi dia tetap nggak nerima. Walaupun Rasulullah sudah ngomong begitu, dia tetap nggak terima. Jadi ditafsirkan lain supaya dalil ini tidak dipakai, dia tafsirkan lain. Ya ini menambah pemikiran kita ya, menjadi khazanah. Kita lanjutkan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekarang tentang air jilatan anjing. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ay yasilahu sab'a marat. Sucinya wadah salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh anjing, ya, maka harus dibersihkan dengan sab'a marat, 7 kali. Aulahunna biturab,
awalnya dengan tanah. Jadi ini hadisnya begitu. Jadi kalau nanti di hadis-hadis yang lain dijelaskan salah satunya dengan tanah. Tapi para ahli hadis menganjurkan yang dilumuri tanah itu sebaiknya di level-level awal. Sebab kalau level akhir kan jadi kotor. Masa ketujuh baru pakai tanah, ya kotor nanti. Jadi kalau taruh di awal kan nanti terbersihkan oleh air-air berikutnya. Apa kandungan hadis ini? Inna najasatal qalbi mughalladah. Najis anjing itu adalah najis mughalladah. Nah, ini anjing yang disepakati itu. Tapi najis babi oleh Syafi'iyah itu juga dimasukkan ke dalam mughalladah. Saya tidak melihat ada hadisnya. Najis babi. Jadi kalau dijilat babi gitu. Tapi kenapa ini disetarakan? Nah, jadi yang disebut najis mughalladah, jadi najis itu dibagi 3. Najis ringan, najis sedang, najis berat. Yang berat ini namanya mughalladah. Najis yang berasal dari babi dan anjing. Tapi jika dilihat dari dalil, saya tidak menemukan yang berasal dari babi. Sehingga piring-piring yang bekas makan babi, ya, itu tidak ada dalilnya disatru dengan tanah, tidak ada. Jadi cukup itu najis menengah saja. Ya, asal udah dicuci biasa, ya sudah, nggak ada masalah. Kan kita kan menjadi pertanyaan buat kita ya. Contohnya kita dikasih piring oleh keluarga yang suka mengkonsumsi babi, nah itu perlu disatru apa enggak? Kan? Atau kita punya saudara seperti saya, banyak saudara yang bukan muslim. Lalu saya dijamu, memang sih dia beli nasi padang, tapi wadahnya ini loh. Ya, nah saya tidak melihat ada dalil yang dari babi itu harus dicuci seperti anjing. Ya, kita lanjutkan dulu. Nanti kalau ada ya kita pelajari lagi. Jadi najis anjing ini termasuk najis mughalladah, najis berat. Walidzalika yahtaju tathiruha ila 7 marat. Karena itu dibutuhkan dicucinya sampai 7 kali. Ihdahunna bitrab. Salah satunya dilumuri dengan tanah. Yang kedua, innama walagha fil kalbu in kana ta'aman ma'ian haruma akruhu wa kana najisan wa wajabat iraqatuhu. Apa yang dijilat anjing, jika yang dijilat itu cairan, ya, yang dijilat cairan, nah, dia menjilat apa gitu ya, minum ya, bentuknya cairan, maka makanan atau cairan tadi yang dijilat anjing itu menjadi haram dimakannya karena najis dan harus dibuang. Tuh. Ya, harus dibuang. Yang ketiga, la farqa bainal qalbil ma'dzun fi iqtinaihi lisaidi wa hirasatin wal qalbul akhar. Tidak ada beda yang menjilat itu apakah anjing yang dibolehkan dipelihara atau yang sekedar hiasan. Jadi kita harus ketahui bahwa posisi anjing dalam ajaran Islam ini antara boleh dan tidak dipeliharanya, ya, ada yang dibolehkan dipelihara, yang yaitu anjing yang ditugasi untuk menjaga ternak, ya. Contohnya orang yang punya sawah itu suka ada hama, babi-babi, nah itu kan, itu yang paling efektif anjing. Nah dia kemudian pelihara anjing, taruh di kebun. Nah ini kan anjing ini bergaul dengan kita akhirnya. Nah, itu jadi boleh. Nah, di sini ini tidak dibedakan apakah itu anjing yang dibolehkan dipelihara atau tidak. Pokoknya kalau dia menjilat cairan, maka cairan itu harus dibuang. Baik itu anjing liar maupun anjing domestik yang sudah lulut. Karena terus terang saja kalau tidak ada dalil yang melarang, maka anjing itu adalah binatang yang tepat untuk dipelihara.
kalau tidak ada larangan. Karena dia sangat membantu majikannya. Paling nggak jaga rumah ya. Contohnya jaga di pagar aja, dia setia. Begitu ada makhluk asing, nah, dia akan alarm. Kalau kucing malah lari. Itu. Ya. Nah ini, tapi itu dari sisi larangannya itu. Saya juga melihat di kitab-kitab orang Nasrani, kadang-kadang saya berkunjung di Gramet gitu kan. Ada tentang anjing. Mereka membahas anjing. Sama, mereka juga memberikan warning hati-hati pelihara anjing karena kumannya banyak. Tapi mereka tidak melarang. Ya, cuma memberikan hati-hati dari sisi kesehatan. Kalau kita kan dari sisi agama kan. Yang keempat, tajibu iraqatu ma fil ina alal faur. Wajib kita menumpahkan cairan yang dijilat anjing segera. Ya, jazakallah. Wa ilam yarid istimalu halan, walaupun tidak mau dipakai. Walaupun tidak untuk dipakai. Kita nggak mau pakai. Jadi kalau begitu tahu kita ada wadah yang dijilat anjing, segera kita harus selesaikan. Ya mungkin ini kagol, takut kitanya nggak ingat lagi. Waduh, nggak taunya udah dijilat anjing, kan repot tuh. Ya, karena membersihkannya kan beda dengan wadah biasa, harus ada tanah 7 kali gitu kan. Nah bagaimana ngitung 7 kali kalau pakai keran? Nah ya ngitung sendiri aja. Kan itu kan pakai gayung. Sekali, 2 kali. Kalau keran ngocor bagaimana ngitungnya? Ya udah sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Jadi nggak usah pakai gayung lagi. Ya, singkatnya airnya harus banyak gitu. Jadi jangan dipahami secara dangkal ya. Jadi harus nyari-nyari gayung gitu. Padahal sudah ada keran. Ngitung aja sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Nggak usah cari gayung sekali, 2 kali. Ngitungnya bagaimana? Kali-kalinya itu. Karena ini sebabnya adalah saat kita masih sederhana. Belum ada keran, belum ada teknologi ya. Limutraki alal irakah. Karena mutlaknya disuruh menumpahkan. Yang kelima, inna taqidagu subiturab au bi aulahunna au ukhrahunna au ihdahunna la yu'athir. Hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah mencuci najis mughaladhah ini ya, yang kaitannya dengan tanah, itu ada hadis yang menerangkan di awalnya dilumuri tanah. Tapi ada yang mengatakan akhirnya, ya, pada kali yang terakhir dilumuri tanah. Tapi ada yang mengatakan salah satunya. Apa mau basuhan kedua, ketiga, singkatnya dikembalikan pada nyamannya bagaimana lah. Kalau menurut saya sih jangan taruh di akhir. Kalau di akhir ya kotor lagi. Kita udah cuci, yang ke-7, ke-8 dikasih tanah, ya kotor lagi. Ya, contohnya itu. Itu tidak pengaruh, silahkan mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Yang keenam, la farqa baina wulughil qalbi bilisani wa ghairi min ajzaihi. Tidak ada beda apakah ini benda tersebut dijilat ya atau terkena bagian lain dari tubuh anjing, asal yang menularkan itu basah. Jadi kalau anjingnya kering, ya, nempel tubuh kita nggak ada masalah. Tapi apa saudara tahu, bisa jadi tubuh kita kering, tapi si anjing itu kan berkeringat. Ya kan? Nah, jadi supaya kita yakin ya sebaiknya dicuci. Sebenarnya sih kalau kering sama kering itu tidak terjadi penularan najis, terkontaminasi. Kalau basah baru. Nah, itu tidak ada beda. Contohnya jangan berarti karena dijilat lalu kencingnya nggak najis itu. Maksudnya seluruh tubuh anjing. Ya, baik itu kencingnya, kotorannya, ataupun jilatannya.
Kal bauli seperti air seninya, awi rausi atau kotorannya, awi dam atau darahnya, atau keringatnya, atau rambutnya. Ayid udwin min adahi fi hali rutubati. Nah, jadi itu syaratnya basah ya. Wa yajibu ghuslu sab'an ihdahun nabi turab. Wajib dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Idza walagal kalbani fa'aksar. Kalau dijilat oleh 2 ekor anjing atau lebih, ya. Fayakfil jami sab'amarat. Nah, bagaimana nyucinya kalau yang menjilat itu lebih dari seekor? Nah, menurut di sini sama saja, ya, dicuci sekaligus, ya. Sama dengan seseorang junubnya berkali-kali. Ya cukup mandinya sekali terakhir. Junubnya berkali-kali. Nggak perlu setiap junub mandi. Setiap junub mandi, nggak perlu. Ya, tapi yang jelas harus di akhir mandi. Wala yaqumus sabun wal asnanu wa ghairuhu maqamat turab fil asah. Tidak boleh menggunakan sabun, tidak boleh menggunakan sikat, dan lain sebagainya sebagai pengganti tanah. Ya, ini bertentangan dengan apa yang menjadi ijtihad presiden pertama kita, Soekarno. Dalam Kapita Selekta, di bawah bendera revolusi beliau menulis, kalau zaman dulu nyuci pakai tanah itu belum ada sabun. Kalau sekarang sudah ada sabun. Ya. Jadi pakai sabun saja katanya. Kata beliau, ya kan? Dalam urusan bersuci, Islam ini lebih kepada namanya ibadat mahdoh. Ibadat mahdoh itu harus terikat 6 hal. Pertama, waktunya harus tepat, jumlahnya harus tepat, jenisnya harus tepat. Itu ada 6 ketepatan yang sudah pernah disampaikan. Waktunya harus tepat, tempatnya harus tepat, ya, bilangannya harus tepat, jenisnya harus tepat, sebabnya harus tepat. Contohnya itu tadi, kalau sudah ditentukan dengan tanah, jangan beralih dengan yang lain. Ya, nanti bisa boleh pakai mentega contohnya. Atau boleh pakai bedak. Karena sudah ditemukan, ya, tidak boleh. Sebab tanah itu memang ada unsur. Ada unsur dalam tanah itu yang bisa membersihkan kotoran. Nah, itu yang tidak didapat oleh dengan yang lain. Dan tanah cenderung lebih murah dan lebih mudah. Karena di mana-mana ada. Taharatul hirrah. Nah, sekarang tentang kucing. Dari Abi Qatadah radhiyallahu an, diceritakan oleh Abi Qatadah, anna Rasulullah qala fil hirrah. Rasulullah komen tentang kucing. Innaha laisat binajasin. Sesungguhnya kucing tidak najis. Innama sesungguhnya dia, innama hiya minat tawafina alaikum, termasuk binatang yang warawiri atas kalian. Tawaf ini maknanya tawaf, binatang yang suka tawaf. Nanti muter-muter ke sana lagi, sini lagi. Jadi begitu komentar Rasulullah terhadap kucing. Kucing itu binatang yang warawiri, mengelilingimu. Akhrajal arba'ah, dikeluarkan oleh yang 4 dan disahihkan oleh Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Apa kesimpulan dari hadis ini? Al hadis yadul ala taharatil hirrah. Hadis ini menunjukkan kucing itu suci. Ya. Jadi saya lagi membanding-bandingkan kenapa Islam melarang anjing, kurang bersahabat terhadap anjing. Ya, padahal anjing itu disebut dalam Quran. Kalbi, kamatsaluhu kal kalbi. Kucing nggak disebut. Kecuali dalam hadis, ya.
Kucing disebutnya dalam hadis. Ini kenapa? Sifat apa yang ada pada kedua binatang ini sehingga Islam menerima kehadiran kucing, tidak anjing. Ya, padahal menurut pergaulan kita yang lebih bermanfaat bagi majikannya itu anjing. Ini kalau sepi dari dalil ya, kalau sama-sama boleh. Itu lebih membantu majikan itu anjing, karena anjing itu bisa dikomando. Bahkan anjing itu bisa membela majikannya walaupun nyawanya terancam. Jadi ada anjing-anjing yang dilatih itu membela tuan itu sampai mati. Di gedung-gedung yang sangat riskan, itu dipeliharanya anjing apa tuh? Yang sekali gigit itu sampai nggak lepas. Itu anjing-anjing itu yang dipelihara di mall-mall itu. Ketika si penjaga malamnya, ya, dia nggak mau risiko kan, dia enak tidur. Baru dia bangun. Karena itu punya indera penciuman yang tajam. Kalau nggak salah itu dia bisa mendeteksi sampai 20 kilo penciumannya. Sehingga itu digunakan oleh bagian kepolisian untuk mendeteksi bawaan orang itu kan, apakah dia membawa narkoba atau tidak. Kucing mah nggak bisa. Jadi dari sisi manfaat itu lebih banyak anjing. Kalau saja dibolehkan, ya, ini dari sisi dalil. Tapi karena dilarang, maka kita sami'na wa ata'na. Nah, barang siapa yang memelihara anjing, maka pahalanya akan berkurang 1 qirat. Nah, nanti ada hadis-hadis lain. Nah, saya pelajari nih wataknya nih. Nah, ternyata saya dapati sementara ya, anjing itu cenderung menjadi penjilat. Ya kan? Majikannya datang dijilat-jilatin. Penjilat kan berarti. Dan ini kayaknya memberi pelajaran kita jangan menjadi penjilat. Kayaknya gitu. Nah, kalau kucing itu cenderung kepada sarang, kepada kandang. Jadi bukan pada majikan. Kalau anjing fokusnya majikan. Ya singkatnya gini, kalau majikannya pindah ke sebelah, dia akan pindah, anjing tuh. Tapi kalau kucing nggak mau, dia tetap aja di tempat semula. Ya, jadi lebih kepada fokus kepada sarang, kepada kandang. Nah, itu. Kucing itu. Ada sisi baik kucing itu katanya. Karena lidah kucing itu didesain oleh Allah itu nggak tahu apa bagaimana itu, zigzag apa bagaimana, sehingga dia kalau menjilat ini kumannya akan habis. Berbeda dengan anjing. Sementara itu, tapi tidak kalah juga bahayanya kucing itu. Ada pasangan suami istri yang sedang hamil, istrinya itu begitu lahir kena apa itu? Apa itu, Pak? Ya, kakinya, padahal gadis itu, perempuan, kakinya kayak ketuker gitu. Yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Jadi kakinya ini, ya itu kan namanya toksin apa gitu ya. Kita dengarnya namanya, maksudnya akibatnya apa? Itu ketika dia hamil, begitu lahir, anaknya itu kayak keliru kakinya. Yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Wafil hadis, ya, dalam hadis ini menjadi isyarat. Al hadis ya dulu ala taharatil hira, sucinya kucing. Wa taharatu su'riha, serta suci air jilatan kucing. Nah, jadi kalau kucing menjilat wadah, maka airnya tetap boleh dipakai sepanjang tidak berubah tadi. Ya, jadi patokannya berubah apa enggak dari asalnya. Kalau dijilat kemudian, bagaimana kalau kita tahu persis dia menangkap tikus, setelah itu dia minum di wadah kita, tetap boleh. Lihatlah bekas airnya berubah apa enggak. Kalau berubah enggak boleh. Tapi kalau masih jernih, boleh. Walaupun terlihat oleh kita dia makan tikus ya contohnya. Akhdan tawafuna alaikum aja. Wa huwal baqi fil ina ba'da syurb, yaitu air yang tersisa lalu dijilat oleh kucing. Nah, yang tersisa itu sepanjang tidak berubah,
maka tetap boleh dipakai. Yang kedua, fil hadits ta'lil. Hadis ini ada alasannya, ya. Yaitu Allah menempatkan kucing itu bimanzilatil khadim, sebagai pembantu. Apa yang dibantu sama kucing ya? Yang dibantu sama kucing itu apa? Gak ada. Kalau anjing iya. Bisa nungguin rumah, ya kan? Nah, kita lihatlah. Rumah ditungguin anjing dengan rumah ditungguin kucing. Rumah yang ditunggu oleh kucing, orang asing masuk, lari dia. Tapi rumah yang ditungguin anjing, dia memberikan warning. Ya, kalau ada kemungkinan dia menggigit. Nah ini, jadi mengandung rabies. Itu yang berbahaya. Rasulullah pernah dalam sejarah itu membunuh besar-besaran anjing, tapi itu cuma sekali. Jadi bukan Rasulullah tidak sayang binatang, pada saat itu sedang mewabah ya, rabies. Tidak ada cara lain kecuali dimusnahkan. Jadi binatang tertentu yang tidak dimanfaatkan oleh manusia, kalau populasinya itu tidak diatur, itu akan berbahaya buat kita. Fi kasrati tisaliha bi ahlil manzil wa mula basatiha lahum. Sehingga ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Hurairah itu kan sebenarnya kucing kecil, kitty. Saking sukanya Abu Hurairah terhadap kucing, ini sampai-sampai kucing itu sampai ke rambut-rambut. Sampai nongkrong di kepalanya. Jadi kalau beliau datang itu semua, rendel gitu. Beliau nyaman-nyaman aja, sehingga digelari Abu Hurairah. Karena beliau senang kucing. Walima fi manzilihim khafafallahu lidzalika. Karena kucing itu adalah binatang yang jinak dengan manusia, maka Allah ringankan ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Bija'liha ghaira najisin raf'anil haraj. Dengan menjadikannya tidak najis. Tidak najis itu jilatannya, bukan air kencingnya. Nah, selanjutnya najasatul baul, giliran manusia. Najisnya air seni serta suci dengan air. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, jaa a'rabiyun, datang seorang A'rabi. A'rabi ini adalah julukan untuk orang yang tidak terdidik. Orang kampung datang. Fabala fi ta'ifatil masjid. Lalu dia kencing di pojok masjid. Ya. Dia mojok lalu kencing. Fajazarahun nas. Maka orang-orang pun menghardik. Negur. Jangan di situ. Fanahan nabiyyu. Lalu Rasulullah melarang. Ya, jadi Rasulullah melarang orang-orang menghardik orang itu. Nah, kemudian dibaca oleh dunia, ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu paralel dengan ilmu kesehatan. Jadi orang yang lagi kencing itu nggak boleh dikagetin. Kalau kaget ini akan menyebutkan ya, organ tubuhnya itu bereaksi. Jadi akan menjadi musibah gitu. Ya. Mungkin apanya gitu rusak. Nah ini sehingga Rasulullah itu sudah, jangan, diamin aja, selesaikan dulu kencing. Falamma qada baulahu, maka setelah dia selesai kencing, amaron nabiyyu bidzanubi min ma'in. Rasulullah meminta satu ember besar air. Fa uhrika alaihi, lalu diseborin ke situ. Kepada orang tersebut Rasulullah menasihati, masjid nggak boleh dikencingi. Hanya sebatas itu. Nabi tidak marah, ya, karena beliau tahu orang ini orang yang kurang gaul, orang badui, orang yang tidak terpelajar, belum biasa, ya, membuang kotoran atau sampah di tempatnya. Kesimpulan hadis, isbatu najasati baulil adami, menetapkan najisnya air seni manusia. Wa huwa mujma' alaih, ini sudah disepakati.
Wala farqa bainal kabiri wasagir. Tidak ada beda apakah manusia itu sudah tua atau masih muda. Lakin baul sagir yukfa fihin nathu li haditsin akhar. Tapi untuk bayi yang masih konsumsinya ASI dan belum 2 tahun, ya, bayinya bayi laki-laki. Nah, itu air seninya berbeda. Masuk kategori najis mukhaffafah. Jadi cukup dicepreti saja. Tapi anehnya ini berpihak pada laki-laki. Jadi kalaupun bayi, kalau perempuan, itu tetap aja disebutnya najis menengah. Bukan najis ringan. Jadi tetap harus disebor. Yang kedua, wujubuh tiramil masjid wa tanzihu anil aqdar. Wajib kita memelihara kehormatan masjid serta membersihkan dari segenap kotoran. Yang ketiga, al-ardu tathuru bisabil ma'i 'alaiha. Tanah itu bisa menjadi suci dengan disebor. Ya, jadi kalau ada orang rumahnya tanah, ya, lalu tanah itu dikencingi, nggak perlu tanahnya itu dikeduk, digali, nggak perlu, cukup disebor saja. Nah, ketika sudah meresap, maka di permukaannya itu suci. Yang keempat, ghasalatun najasat in taghayyara ta'muha. Najis itu harus dibersihkan. Kalau taghayyara ta'muha, berubah rasanya, au launuha atau warnanya, au rihuha atau baunya, fahiya najisatun. Maka dia najis. Ghasalatun najasat. Maksudnya gini, najis yang sudah dicuci, najis yang sudah bersih, sudah dicuci. Kalau kemudian dia berubah jadi bau lagi, maka najis lagi. Gitu. Ya mungkin berarti cucinya belum bersih. Ya. Jadi kalau kita mencuci suatu benda yang najis tadinya, nah kita udah cuci, ternyata bau lagi, ya tetap harus najis lagi, harus dicuci lagi. Harus diulang. Sawaun kana taghayyar qalilan aw katsiran, baik perubahannya itu sedikit atau banyak. Wa idza lam tataghayyar fa inin fasalat wa qad tahara mahal fa hiya tahirah. Jika tidak berubah, ya, kemudian najisnya hilang, maka tempatnya itu menjadi suci. Ya, jadi kalau terpisah, jadi sepanjang ada najisnya di situ nempel, maka tetap najis. Walaupun sudah dicuci, ya. Contohnya ada benda yang kita miliki kena najis, najisnya masih nempel, walaupun sudah bersih, tapi masih nempel, maka tetap aja najis. Karena najis itu namanya ain. Maksudnya kalau ada kotoran berubah jadi wangi, gitu tuh, ya karena disemprot, pakai minyak wangi, diwangi, tetap aja najis itu. Ya, karena namanya najis itu ain, dirinya gitu. Jadi bukan karena baunya, tapi dirinya. Jadi harus betul-betul hilang. Fa inin fasalat walam yathur mahal fa ya najisatun fi sahih. Jika terpisah tapi tempatnya tidak suci, maka tetap najis. Yang kelima, fil haditsi ar-rifqu bil jahil. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bagaimana memperlakukan orang yang kurang ngerti. Orang yang dusun tadi ya, itu harus diperlakukan dengan bijaksana. Jangan disentak. Selanjutnya, wa ta'limuhu ma yalzam min ghairi ta'nif, dan mengajari orang Arab ini tanpa kasar ya, tidak usah galak-galak, wala idza, dan tidak menyakiti. Idza lam ya'ti bil mukhalafa istighfafan au inadan. Kalau bukan dilakukan dengan sengaja. Nah, ini tidak boleh terus-terusan. Wa fihi dafu azami dararain bi ihtimali akhafihima. Nah, inilah ada kaidah, kita kalau menghadapi dua bahaya dan tidak bisa milih ya, dihadapkan pada kesulitan ya, dilema, maka kita harus lakonin yang ringan daruratnya. Yang madaratnya ringan itulah yang kita lakukan untuk menolak madarat yang lebih besar. Apa boleh buat ya?
Selanjutnya taharatul hud wal jarat wal kabid watihal. Sucinya ikan, belalang, jantung serta limpa ya. Yang warnanya merah bagian tubuh itu apa? Jantung ya. Dalam tubuh binatang ada yang merah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani." Dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Fa'amal maitatan, adapun 2 bangkai yang dibolehkan adalah faljarat wal hud, belalang dan ikan. Nah itu, tapi kalau kita lengah, ada hadis, dakhalatil imra'atu annar bihiratin, fihiratin hasabatha. Ada wanita yang masuk neraka karena kucing. Nah, karena dia nggak bertanggung jawab, kucingnya di dalam kandang, nggak sempat dikasih makan, mati di situ. Hati-hati ya, kalau pelihara binatang, kalau kita tipe yang lengah, lebih baik jangan dah. Beberapa saya catat ini. Kita tidak boleh lengah. Pertama, menyalakan kompor. Jangan pernah ditinggal. Jadi kalau yang berkaitan dengan api, kalau kita bakalnya ninggal, contohnya sholat, lebih baik kita matikan. Yang kedua, menyalakan elektronik yang mengkonsumsi listrik besar. Biasanya dia panas, seperti setrika. Jangan kagol sholat gitu ya. Nah, sholatnya bakal lama. Udah matikan aja, nanti colokin lagi, lebih baik begitu. Tapi kalau yang konsumsinya minim, nah, nggak begitu masalah. Terutama ini untuk pembakar-pembakar. Nah itu jawaban saya. Jadi mana yang lebih baik tergantung gigitannya. Kalau gigitannya cuma sedikit, nyakar doang, ya cepet. Nah, tapi kalau bakalnya berkaitan dengan bahaya, kalau terlalu lama didiamkan maka harus ke rumah sakit dulu. Tapi kita harus ingat dicuci sebelum kita sholat. Itu saja. Demikian hadirin hafizani wa hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah mencerahkan masa depan putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salih dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.